Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku. Nama saya Isma Karimatul Fathi dari kelas C6 Manajemen Angkatan 2021 dengan NPM 1012111. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis plan yang telah saya buat, yaitu mengenai boba drink. Jangan lupa ditonton sampai habis ya. Nah, yang pertama itu mengenai identifikasi peluang usaha. Di sini disebutkan mengenai keunggulan dan kelemahannya. Yang pertama itu keunggulannya, kami menggunakan bahan baku berkualitas yang tinggi dan segar akan memberikan minuman boba yang lezat dan konsisten. Lalu, keunggulannya juga, kita menciptakan variasi rasa yang unik dan topping yang menarik, sehingga memberikan pengalaman yang berbeda dan menarik bagi pelanggan. Lalu, layanan pelanggan yang ramah dan pengalaman yang luar biasa akan membedakan kami dari yang pesaing. Lalu, untuk kelemahannya tersendiri itu, yang pertama, mungkin mengalami kesulitan dalam menjaga konsistensi produk saat terjadi masalah dengan pasokan bahan baku. Dan yang kedua, usaha ini terletak di lokasi yang tidak strategis atau sulit diakses. Mungkin sulit untuk menarik pelanggan potensial. Nah, lalu yang selanjutnya, yang ketiga adalah peluang yang ada di sebelah sini. Nah, ini peluang adalah kita itu peluangnya permintaan terhadap minuman boba terus meningkat, memberikan peluang untuk memperluas pangsa pasar dan menarik pelanggan baru. Lalu, kerjasama dengan petani lokal untuk memperoleh bahan baku langsung dapat meningkatkan kualitas produk dan mendukung komunitas lokal. Nah, yang keempat itu ada ancamannya atau threat, yaitu ancamannya industri minuman boba ini sangat kompetitif. Kenapa sih? Karena banyak pesaing yang menawarkan produk yang serupa. Di mana-mana sudah ada produk ini. Persaingan yang ketat dapat mempengaruhi pangsa pasar dan keuntungan. Nah, yang kedua ancamannya itu perubahan tren dan selera konsumen dapat mengubah preferensi pelanggan dan mengurangi permintaan terhadap minuman boba. Kenapa begitu? Karena setiap saat kita terus berinovasi, kita terus berkembang sehingga perubahan tren dan selera konsumen itu dapat menjadi ancaman untuk bisnis ini. Minuman boba yang seperti ada di atas ini. Nah, minuman boba adalah minuman yang terdiri dari teh atau susu yang disajikan dengan tambahan es dan bola-bola tapioka kenyal. Dengan variasi rasa inovatif, termasuk teh tarik, susu, dan buah-buahan segar seperti mangga, stroberi, melon, dan durian. Nah, bahan bakunya itu ada tapioka, ada teh atau susu yang berkualitas, lalu ada gula, dan toppingnya. Nah, toppingnya itu ada jelly, buah-buahan, bola-bolo, dan buah segar. Nah, proses pembuatan boba tersendiri itu di antaranya seperti ini. Yang pertama, kita rendam dulu tapioka di dalam air panas supaya bobanya itu lembut. Setelah itu tapioka dikukus atau dimasak hingga matang. Kemudian disiram dengan air dingin dan kenyal. Bisa saja seperti itu, atau bisa juga kita memasak bobanya itu sampai panas, lalu kita diamkan dalam sebuah wadah, lalu kita tutup rapat. Nah, selanjutnya, jika minuman boba yang dipilih adalah teh, kami menyeduh teh berkualitas tinggi dengan air panas, kemudian mendinginkannya atau menuangkan tehnya langsung ke atas es batu. Nah, selanjutnya, jika minuman boba yang dipilih adalah susu, kami menggunakan susu segar berkualitas tinggi. Susu bisa dikocok atau dibuat dalam bentuk sirup susu. Dan yang terakhir, tapioka dimasukkan ke dalam gelas, kemudian ditambahkan teh atau susu sesuai permintaan pelanggan. Kami juga menyesuaikan tingkat manisnya dengan menambahkan gula sesuai selera pelanggan. Nah, yang kelima, penambahan topping seperti jelly buah-buahan, gula bolo,
dan buah segar sesuai permintaan pelanggan. Nah, nanti toppingnya itu ditambahkan di atas minuman bobanya sebagai tambahan tekstur dan rasa. Lalu yang terakhir, kita menyajikannya dengan menggunakan sedotan khusus yang besar sehingga dapat menyerap tapiokanya dan minuman secara bersamaan. Lalu boba ini disajikan dalam kemasan yang sesuai seperti gelas khusus atau kapsil yang tertutup rapat. Nah, untuk segmen pasarnya akan saya jelaskan. Mulai dari yang pertama ini ada demografi ya. Segmen pasar berdasarkan beberapa faktor dapat menjadi target. Yang pertama ini yang demografi. Demografinya itu meliputi usianya meliputi remaja, mahasiswa atau orang dewasa muda yang tertarik dengan tren minuman boba. Lalu lokasi geografisnya seperti penduduk di sekitar kampus, pusat pembelanjaan atau area perkantoran. Yang kedua, preferensi rasa dan topik. Segmen pasar ini mencangkup orang-orang yang memiliki preferensi rasa dan topping tertentu dalam minuman boba. Misalnya, mereka yang menyukai rasa buah-buahan segar atau topping unik seperti jelly buah-buahan atau bola bolo. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada gaya hidup dan minat. Nah, segmen pasar ini tuh termasuk mereka yang memiliki minat khusus seperti kopi, teh, makanan sehat, atau gaya hidup yang aktif. Nah, kami dapat menawarkan minuman boba yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Lalu yang keempat, segmennya itu pengguna media sosial. Nah, mencangkup mereka yang aktif di media sosial dan memiliki pengaruh yang cukup besar. Kami dapat menargetkan mereka sebagai pengguna media sosial yang dapat membantu mempromosikan merek kami secara organik melalui ulasan dan postingan. Lalu, yang terakhir, segmen pasarnya itu dengan pelanggan setia dan program loyalitas. Nah, mencangkup pelanggan setia yang sering mengunjungi toko minuman boba, kami dapat membangun program loyalitas khusus untuk mempertahankan mereka dan memberikan insentif tambahan agar tetap menjadi pelanggan setia. Nah, ini tuh seperti diskon, kita bikin member, nanti ketika mereka selalu datang, itu ada poinnya gitu. Nah, kita bisa tukar. Nah, itu tuh salah satu program loyalitas ya. Lalu, tempat produksinya itu berada di Jalan Satria Raya nomor 25. Lokasi ini dipilih karena merupakan lokasi tempat berkumpulnya muda-mudi dan keluarga di sore hari. Lalu, kita akan lanjut dengan pemasaran minuman boba. Nah, pemasarannya itu ada banyak ya. Yang pertama, melakukan riset pasar yang komprehensif untuk mengidentifikasi dan memahami target pasar dengan baik. Lalu, yang kedua, memanfaatkan kekuatan media sosial dan memasarkan digital untuk mempromosikan usaha ini. Lalu yang ketiga, kami akan menjalin kemitraan dengan influencer lokal yang memiliki basis pengikut yang kuat di media sosial. Lalu, kami akan mengembangkan program loyalitas yang menguntungkan bagi pelanggan setia, seperti diskon, poin hadiah, atau penawaran khusus lainnya. Nah, yang selanjutnya itu ada mengadakan promosi khusus seperti buy one get one. Nah, atau pada hari khusus seperti gajian sale ataupun tanggal kembar ya. Nah, itu tuh untuk menarik perhatian pelanggan baru. Lalu yang selanjutnya, kami akan menjalin kemitraan dengan bisnis lokal seperti restoran, kafe untuk saling menguntungkan. Yang ketujuh, kami akan membangun citra merek yang konsisten melalui desain kemasan yang menarik, logo yang mudah dikenali, dan pesan merek yang konsisten dalam semua saluran pemasaran. Nah, yang kedelapan, kita akan menjaga kualitas produk yang konsisten untuk membangun kepercayaan pelanggan dan berpartisipasi dalam acara komunitas lokal seperti pameran atau festival untuk memperkenalkan usaha minuman ini kepada masyarakat setempat. Serta kami memberikan layanan pelanggan yang ramah dan responsif. Pelanggan yang puas akan mempromosikan produk kepada temannya atau keluarga mereka, dan itu sangat membantu memperluas jangkauan pemasaran organik kami. Nah, untuk target keluarannya itu, yang pertama target produknya, produk yang dihasilkan adalah minuman cepat saji. Kualitas produk yang akan dihasilkan adalah boba tea yang memiliki rasa dengan berbagai variasi yang unik.
dan disukai banyak orang sesuai dengan jumlah konsumen yang ditargetkan. Produksi yang akan dihasilkan sekitar 1032 cup per bulannya. Nah, untuk target konsumennya itu adalah masyarakat semua usia dengan jumlah target rata-rata 34 cup per hari atau 1032 cup per bulan. Nah, target pendapatannya itu satu cupnya itu 13.000, kita kali dengan perharinya 34 cup. Jadi dalam sehari kita akan menargetkan mendapatkan pendapatan 442, sehingga dalam sebulan jika kita bisa mencapai target, kita akan mendapatkan 13.260.000 dalam sebulan. Nah, lalu yang selanjutnya ada anggaran biayanya. Nah, mulai dari bahan bakunya. Dari bahan bakunya tersendiri itu ada tepung tapioka, jeli bubuk, coklat bubuk, teh celup, gula pasir, gula merah, susu kental manis, es batu. Nah, di sini terdapat di pinggir ini terdapat harganya beserta satuan kilonya, sehingga ketika semuanya telah dijumlahkan menghasilkan harga 64.500 untuk bahan bakunya. Nah, yang selanjutnya itu ada anggaran biaya produksi yang bahan pembantunya. Nah, bahan pembantunya itu diantaranya ada gelas plastik atau kita biasa sebut cup, ada sedotan, plastik, icebox, alat press cup, kabel roll, gerobak, poster, dan leaflet. Nah, sehingga ketika ditotalkan bahan pembantunya itu berjumlah Rp234.500. Nah, untuk anggaran penjualannya, kita tambahkan biaya bahan baku perharinya dengan biaya perlengkapan per hari. Sehingga ketika dihasilkan, untuk biaya operasi perharinya itu sekitar 319.500. Nah, total biaya per unitnya 10.633 rupiah. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan ataupun dalam pematerian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.